Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Semoga semua anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, seperti yang ibu katakan minggu lalu pada Melajah ID, hari ini kita akan belajar mengenai kue dari adonan cair atau butter. Nah, sebelum ibu lanjut, silahkan kalian melakukan doa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Selanjutnya kalian lanjutkan dengan presensi yang sudah ibu buat di forum Melajah ID. Baik, ibu rasa semuanya sudah melakukan doa dan juga melakukan presensi ya di forum Melajah ID. Jadi ibu lanjutkan saja. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai kue dari adonan cair. Nah, anak-anak, sebelum lanjut, ibu mau bertanya kepada kalian. Dari kalian, apakah ada yang pernah membeli terang bulan atau pisang goreng? Kalian pernah lihat penjualnya, mereka membuat adonan itu menggunakan adonan apa? Dan karakteristik dari adonan tersebut, cair, padat, atau kental? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan kalian jawab di forum pembukaan yang telah di Melajah ID yang telah ibu buat ya, dan jelaskan pendapat kalian atau tanggapan kalian mengenai adonan tersebut. Nah anak-anak, ibu sampaikan sedikit bahwa tujuan dari kita belajar mengenai kue dari adonan cair atau butter ini supaya anak-anak kedepannya lebih paham dan lebih mengerti apa itu adonan cair, pengertiannya bagaimana, sejarahnya bagaimana, lalu bahan dan alatnya bagaimana, prosedurnya, karakteristiknya, jenis, dan juga kriteria dan masalah pada pembuatan kue dari adonan cair. Nah, anak-anak, jadi ibu lanjutkan saja ya pada penjelasan materi hari ini. Nah, anak-anak, seperti yang ibu sampaikan tadi pada persepsi ibu bahwa terang bulan, lalu ada adonan pisang goreng itu termasuk dalam adonan cair, dan juga adonan cair itu pun ada yang sedikit kental dan juga tidak terlalu cair. Nah, anak-anak, di dalam adonan cair atau butter itu mengandung pengertian yaitu adonan mentah yang biasanya terbuat dari cairan, umumnya susu, tepung, dan telur. Konsistensinya tidak padat, bisa encer ataupun kental ya, seperti tadi ibu beritahu pada kalian. Nah anak-anak, adonan cair atau butter ini dapat dikukus, digoreng, ataupun dibakar. Nah, adonan cair ini bisa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi ya ibu sampaikan, yaitu ada terang bulan, adonan pisang goreng, lalu yang umumnya di Bali yaitu ada laklak juga ya. Kalian pasti tahu ya, yang di depan SMK 2 itu ada dagang laklak ya. Di sana ya, laklaknya menggunakan adonan cair. Nah, umumnya adonan cair itu rasanya ada yang manis dan ada yang sedikit asin, tergantung penambahan bahan yang digunakan, bergantung bahan yang digunakan saat pembuatan makanan tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak, klasifikasi adonan cair. Jadi adonan cair atau butter ini mempunyai klasifikasi. Yang pertama itu ada frying butter. Frying butter merupakan adonan untuk menggoreng. Contohnya seperti adonan pisang goreng yang tadi tadi ibu kasih tahu. Selanjutnya ada juga kulit lumpia juga. Selanjutnya yang kedua itu ada cake butter, jadi adonan cake. Nah, adonan cair atau adonan butter ini dapat kita buat menjadi cake. Contohnya tadi yaitu ada terang bulan. Selanjutnya juga seperti di gambar yang ibu sampaikan di PowerPoint ini ada bolu. Nah, banyak sekali adonan cair yang kita bisa temui di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah anak-anak, dari penyampaian ibu tadi sepertinya kalian sudah memahami ya mengenai pengertian dari adonan cair atau butter. Nah, adonan cair atau butter ini
sudah banyak kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, setelah penyampaian pengertian dari adonan cair ini, kita lanjut ke alat yang digunakan pada pembuatan kue dari adonan cair. Nah, bisa kalian lihat di slide yang ibu sudah buat. Jadi yang pertama itu alatnya ada alat ukur, aneka alat ukur. Aneka alat ukur ini sangat penting sekali dalam pembuatan kue karena fungsinya yaitu untuk mengukur bahan-bahan yang kita gunakan supaya sesuai dengan resep. Contohnya yang pertama itu ada timbangan, yang kedua ada gelas ukur juga, dan aneka alat ukur lain. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada ayakan tepung. Jadi ayakan tepung itu berfungsi untuk mengayak tepung supaya tepung yang kita gunakan dalam pembuatan kue dari adonan cair ini tidak menggumpal dan kualitasnya juga bagus. Nah, yang ketiga itu ada alat pengocok atau bisa kita sebut seperti gambar itu ada mixer listrik. Jadi mixer listrik itu kita gunakan pada pembuatan kue ini sebagai alat pencampur bahan-bahan yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada mangkok adonan atau yang biasa disebut dengan bowl. Jadi bowl ini untuk meletakkan bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan kue dari adonan cair. Yang kelima yaitu ada sendok plastik, karet atau kayu. Nah, jadi bisa dilihat pada gambar. Jadi sendok itu ya yang digunakan untuk pembuatan kue dari adonan cair supaya adonan tersebut bisa kita sendok dengan rapi dan baik. Nah, yang selanjutnya ada pisau roti atau pisau palet. Nah, pisau roti ini adalah pisau khusus untuk memotong roti atau kue yang kita buat. Nah, selanjutnya itu ada oven. Nah, kita lihat di slide ya, ada oven. Oven ini kegunaannya untuk memanggang adonan cair yang telah kita buat. Nah, selanjutnya ada pisau pastry. Jadi pisau pastry ini kegunaannya untuk kan adonan cair itu ada yang panas ya. Jadi pisau pastry ini digunakan untuk mencampur bahan tersebut supaya tangan itu tidak terlalu terkena panas. Nah, selanjutnya ada food processor. Jadi food processor ini kegunaannya yaitu untuk mencampurkan bahan-bahan yang digunakan apabila adonan tersebut tidak bisa diproses dengan tangan. Nah, selanjutnya ada rak pendingin. Jadi rak pendingin itu dipergunakan untuk mendinginkan kue dari adonan cair yang telah kita buat. Nah, selanjutnya itu ada alat pisau tajam, ada pastry wheel, ada lattice cutler, ada pastry pricker. Nah, semua alat ini digunakan untuk memotong ataupun membentuk kue dari adonan cair yang telah kita gunakan. Selanjutnya juga ada alas marmer yang digunakan pada pembuatan kue dari adonan cair untuk membentuk adonan. Selanjutnya ada juga piping bag yang biasanya dipergunakan sebagai bungkusan untuk membentuk adonan cair tersebut. Misal kita akan membuat adonan cair dari pancake, lalu kita isi garnish dengan whipping cream. Nah, itu kita bisa gunakan piping bag dengan memasukkan whipping creamnya ke dalam dan kita bentuk di sana. Nah, itu tadi alat-alat yang bisa kita gunakan pada proses pembuatan kue dari adonan cair atau butter. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bahan yang digunakan dalam pembuatan kue dari adonan cair ya. Yang pertama itu kita lihat di slide itu ada tepung terigu. Nah, kalian pasti sudah tahu ya, tepung terigu, ada margarin, gula, telur, bahan cair seperti susu bisa digunakan, daun suji, dan juga alkohol juga bisa digunakan. Minuman beralkohol ya maksudnya. Jadi minuman beralkohol ini dapat berfungsi untuk menetralisir rasa amis yang ditimbulkan oleh telur yang kita gunakan pada pembuatan kue. Yang selanjutnya ada bahan isian seperti kacang mente dan juga almond, dan masih banyak lagi bahan isian yang kita bisa gunakan pada
pembuatan kue dari adonan cair atau butter. Nah, selanjutnya ada bahannya, yaitu ada soda kue dan baking powder, juga bisa digunakan pada proses pembuatan kue dari adonan cair atau butter. Nah, selanjutnya ada aroma. Aroma ini dapat menggunakan bahan, yaitu salah satunya yaitu kayu manis dan juga bisa menggunakan daun pandan. Selanjutnya itu ada cream of tartar. Nah, cream of tartar ini juga bisa digunakan dalam pembuatan kue dari adonan cair. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah membahas mengenai bahan yang digunakan untuk pembuatan kue dari adonan cair atau butter. Nah, selanjutnya kita bahas ke prosedur pembuatan kue dari adonan cair atau butter ya. Nah, sebenarnya tidak ada prosedur khusus untuk pembuatan adonan butter ini, tetapi perlu diperhatikan tekniknya saat mencampur flour dan liquid atau tepung dan cairannya. Nah, supaya tepung dan cairannya tidak menggumpal, perlu adanya teknik pencampuran yang baik dan benar. Bagaimana teknik pencampuran yang baik dan benar? Usahakan memasukkan liquid dan flournya itu sedikit demi sedikit supaya cairan tersebut tidak ada gumpalan-gumpalan dan menghasilkan adonan yang bagus dan layak untuk dipakai. Nah, itulah juga fungsinya ayakan tepung tadi. Nah, ayakan tepung itu juga sangat berfungsi untuk menghindari gumpalan-gumpalan pada saat kita membuat adonan cair atau butter. Nah, selanjutnya ada kriteria hasil kue dari adonan cair atau butter. Ada dua, yaitu ada thin butter dan ada thick butter. Nah, thin butter dan thick butter itu merupakan adonan yang sama-sama dibuat dari flour dan liquid atau tepung dan cairan dengan perbandingan yang berbeda. Nah, untuk thin butter itu perbandingannya dengan flour dan liquid itu 1:2, sedangkan di thick butter perbandingannya 1:1. Nah, kegunaan dari atau contoh produk dari thin butter itu ada risoles, ada dadar gulung, dan juga ada kulit lumpia. Nah, jadi untuk yang kedua ada thick butter, contoh produknya itu seperti pisang goreng atau nama kerennya itu adalah banana fritter. Selanjutnya ada apple fritter, pineapple fritter, pancake, dan waffle ya. Jadi anak-anak tahu ya pancake, waffle itu seperti apa, risoles, dadar gulung, kulit lumpia itu seperti apa. Jadi nanti bisa dibandingkan bagaimana kriteria supaya menghasilkan adonan yang sesuai. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah membahas mengenai kriteria dari kue dari adonan cair. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik penyajian dari adonan cair atau butter. Bagaimana cara menyajikan kue dari adonan cair sehingga tampak lebih menarik? Nah, caranya itu yang pertama, sajikan kue atau adonan cair yang sudah matang di tempat yang bersih dan juga higienis. Nah, dan tentunya silahkan kalian supaya lebih menarik lagi isikan garnish. Nah, tujuannya memasang garnish ini supaya tampilan dari kue yang kalian buat itu tampak lebih menarik dan juga menggugah selera. Nah, jadi menyajikan kue dari adonan cair ini bisa pada piring ceper yang kecil ataupun besar, tergantung dari kue yang dibuat. Selanjutnya bisa juga menggunakan dessert plate, piring kue yang lainnya yang berbagai bentuk. Nah, seperti di hotel-hotel itu. Jadi juga bisa menggunakan kotak atau box kue. Nah, jadi bagi yang berjualan atau yang ingin memanfaatkan kue dari adonan cair ini untuk berjualan, bisa menggunakan kotak atau box kue. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai teknik penyajian dalam menyajikan kue dari adonan cair atau butter. Nah, selanjutnya kita ke masalah pada pembuatan kue dari adonan cair atau butter. Nah, apa saja masalahnya? Yang pertama yaitu untuk mendapatkan kue yang baik hasilnya dari adonan cair, anak-anak perlu memperhatikan cara pembuatan adonan dengan baik, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Nah, jadi tidak boleh adonan itu menggumpal dan harus tercampur rata. Nah,
Yang kedua, untuk pemakaian baking powder juga tidak boleh terlalu berlebihan karena akan menyebabkan tekstur kue menjadi kasar, mudah hancur dan meninggalkan rasa yang kurang enak untuk dirasakan. Nah, untuk yang ketiga itu ada kualitas kue juga tergantung pada bahan baku yang digunakan. Nah, oleh karena itu pilihlah bahan-bahan yang berkualitas baik. Untuk bahan-bahan segar pilihlah yang benar-benar segar. Jadi kualitas kue ini ditentukan juga dari bahan yang digunakan. Jadi perhatikan es pahitnya, perhatikan kesegaran bahan juga perhatikan. Jangan sampai ada jamur, jangan sampai sudah kadaluarsa bahan tersebut. Nah, yang keempat yaitu gunakan bahan cair yang dapat memberi rasa dan menghilangkan bau amis, seperti contoh yang tadi Ibu beritahu yaitu minuman alkohol yang memberikan rasa khas dan berfungsi untuk menetralisir aroma amis dari telur. Nah, itu tadi penjelasan mengenai masalah-masalah pada pembuatan kue dari adonan cair. Nah, tadi kita juga sudah mempelajari mengenai pengertian dari adonan cair, lalu dilanjutkan dengan bahan dan alat pada proses pembuatan kue dari adonan cair, kriteria adonan cair, teknik penyajian, dan juga yang terakhir itu ada masalah-masalah pada pembuatan adonan cair. Nah, sekian dulu materi yang Ibu jelaskan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Untuk itu, silakan anak-anak lanjutkan pada forum pertanyaan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit atau materi yang belum dipahami. Jadi bisa ditanyakan dengan Ibu melalui forum pertanyaan yang sudah Ibu buat. Dan setelah itu bisa kalian lanjutkan dengan mengerjakan tugas yang sudah Ibu buat pada forum tugas dan segera kumpulkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Ibu pamit, selamat pagi anak-anak.